Shalom adik-adik, apa kabar semuanya? Pasti baik dong. Kalau kabarnya baik, coba kakak pengen lihat jempolnya ke kamera. Kalau kabarnya baik, coba-coba. Yeay, banyak yang kabarnya baik ternyata. Iya, Kak. Nah kak, sebelumnya kita memperkenalkan diri dulu kali ya. Iya, Kak. Kalau nama kakak, Bitia Borus Yahaan. Kalau kakak namanya siapa kak? Kalau kakak namanya Matilda Boru Panggabean. Nah, kita di depan sini bisa dilihat ada juga kakak pemusik, namanya Kak Dewi Boru Marfau. Dan di sebelah kami juga ada amang pendetanya loh, yaitu Amang Pendeta Donald Situmorang. Oke. Nah, walaupun ibadah kita di Zoom nih adik-adik, kita ada peraturannya juga loh, sama seperti kita ibadah ke gereja juga ya kak. Apa itu, Kak? Nah, kalau peraturannya itu, yang pertama ada berpakaian rapi dan sopan. Jadi Iya. walaupun kita melalui Zoom, adik-adik tetap berpakaian rapi dan sopan, jangan pakai baju tidur ya Iya, kak. apalagi pakai baju rumah. Iya betul. Yang selanjutnya apa tuh kak peraturannya kak? Yang selanjutnya, siapkan Alkitabnya. Ini Alkitabnya. Adik-adik kalau siapin Alkitabnya, yang mana? Coba kakak mau lihat. Tunjukin Alkitabnya. Tunjukin Alkitab ke kamera coba. Coba kameranya mana? Yang belum siapin Alkitab bisa diambil dari sekarang ya sebelum Iya. ibadahnya mulai. Atau enggak minta mamanya bantuin ambilin. Oke, next ada format nama nih. Yang format namanya belum sesuai format bisa diganti. Formatnya itu adalah kelas, garis bawah, nama, dan marga atau boru adik-adik. Contohnya gimana nih kak? Contohnya, kalau yang buat perempuan, 2 SD underscore Dwi Boru Silaban. Kalau yang laki gimana, Kak? Kalau yang laki-laki, C, garis bawah, Simon Siboro. Jadi sebelum marga nggak perlu ada boru ya kak kalau laki-laki. Iya. Nah selanjutnya kita ini masih di pandemi ya kak. Jadi harus tetap menjaga 5M. Iya. 5M itu, M yang pertama, memakai masker. Seperti kakak-kakak di depan ini nih. Dan yang kedua, mencuci tangan. Jadi adik-adik maupun dimanapun harus mencuci tangan ya adik-adik. Betul. Yang ketiga, M-nya itu menjaga jarak. Jadi jangan dekat-dekat sama orang. Dan yang keempat, mengurangi mobilitas. Jadi adik-adik jangan kemana-mana ya adik-adik. Betul. Kalau nggak penting-penting banget di rumah aja ya. Pergi ke mall, jangan. Jangan. Yang kelima, menjauhi kerumunan. Kalau emang bener-bener urgent banget ya, penting banget harus keluar rumah, adik-adik harus menjauhi kerumunan. Jangan ngumpul-ngumpul dulu. Yang terakhir ada nih kak, ini yang lebih penting, enggak kak nih. Iya, yaitu mendoakan sesama kita. Betul. Kita sebagai anak Tuhan juga harus mendoakan sesama kita. Sebelum itu, mari kita satu dulu ya adik-adik. Satu dulu dimulai. Amin. Nah, udah pada siap belum sekolah minggunya? Kalau udah siap, kakak mau adik-adik semua bangkit berdiri. Berdirinya harus tegap, harus semangat, seperti prajurit Tuhan Yesus. Iya betul kak. Coba berdiri. Oke, seperti lagu kita selanjutnya nih adik-adik. Kita mau menyanyi Laskar Kristus, harus yang semangat, pakai gerakan ya. Saya bukan pasukan berjalan, pasukan berkuda, pasukan menembak. Saya tidak menembaki musuh, tapi saya Laskar Kristus. Saya Laskar Kristus, siap gerak, yes. Saya Laskar Kristus, siap gerak, yes. Saya bukan pasukan berjalan, pasukan berkuda, pasukan menembak. Saya tidak menembaki musuh, tapi saya Laskar Kristus.
Kak. Adik-adiknya pada keren banget ya Kak. Keren banget tuh, pada Iya, semangat semua. Iya tuh gerakannya pada lincah-lincah nih Iya, Kak. kayak Laskar Kristus beneran ya Kak? Iya Kak. Apalagi kalau kita sebagai Laskar Kristus, kita pun harus harus bersyukur ya Kakak. Betul. Nah, Kakak bersyukur gak Kak? Bersyukur dong kalau kakak hari ini bersyukur karena kakak bisa bangun pagi, bisa lihat matahari. Melihat adik-adik. Iya. Sama seperti lagu kita selanjutnya ya kak, Iya. yaitu Segala segala puji puji syukur. syukur. Sambil bangkit berdiri ya adik-adik. Segala puji syukur hanya bagimu Tuhan. Kepala yang layak dipuja. Kami mau bersorak meninggikan namamu. Haleluya. Soraklah haleluya. Soraklah haleluya. Soraklah haleluya. Haleluya. Soraklah haleluya. Soraklah haleluya. Sekali lagi. Haleluya. Soraklah haleluya. Soraklah haleluya. Soraklah haleluya. Haleluya. Soraklah haleluya. Soraklah haleluya. Soraklah haleluya. Haleluya. Nah, adik-adik udah siap ya berarti ikut ibadah sekolah minggunya. Tapi sebelum itu kita berdoa dulu, kita satukan hati kita, siapkan hati dan pikiran, lipat tangannya, tutup matanya, kita berdoa. Allah Bapa yang bertata di dalam surga, terima kasih atas hari yang kau berikan kepada kami hari ini. Sebentar lagi kami akan memulai ibadah sekolah minggu kami. Berkati agar kami bisa berkonsentrasi dan mendengarkan firman Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, dalam namamu kami selalu berdoa. Amin. Nah, sebelum kita mau membaca Duduk dulu ya Oh Kak. iya, duduk dulu ya. dulu. Iya. Sebelum kita mau membaca hukum Tuhan, kita akan apalagi kita kan menggunakannya kita harus Iya. berhati-hati ya kan Kak? Kita kalau hukum Tuhan itu membuat kita berhati-hati ya Kak. Iya. Sama seperti lagu kita ini nih, hati-hati gunakan. Nanti kita menyanyinya ada 4 kali loh Kak. Iya. Apa aja Yang tuh, Kak? pertama kita akan hati-hati menggunakan tangan. Kalau kita nyanyinya hati-hati gunakan tanganmu. Tepuk tangan ya. Nah. Yang kedua apa tuh Kak? Kalau kita bilang hati-hati gunakan matamu, cilukba, pakai cilukba ya adik-adik. Selanjutnya, hati-hati gunakan mulutmu. Kalau mulut teriak amin. Teriak aminnya yang semangat, yang kenceng sampai 1 week kedengeran ya Kak. Iya. Amin. Nah, kalau kita mau bilang hati-hati gunakan tubuhmu, cilukba, amin. Bisa ya? Bisa kan adik-adik? Ini harus berkonsentrasi ya Kak. Iya. Jadi sekali lagi yuk. Hati-hati gunakan tubuhmu. Cilukba. Amin. Bisa ya? Bisa. Oke, Pasti bisa musik dong. Kak Dewi. Hati-hati gunakan tanganmu. Hati-hati gunakan tanganmu. Karena Bapa di surga melihat ke bawah. Hati-hati gunakan tanganmu. Sekarang mata.
Hati-hati gunakan matamu, Cilukba. Hati-hati gunakan matamu, Cilukba. Karena Bapa di surga melihat ke bawah. Hati-hati gunakan matamu, Cilukba. Sekarang mulut. Hati-hati gunakan mulutmu, amin. Hati-hati gunakan mulutmu, amin. Karena Bapa di surga melihat ke bawah. Hati-hati gunakan mulutmu. Seluruh tubuh. Hati-hati gunakan Cilukba, amin. Hati-hati gunakan tubuhmu, Cilukba, amin. Karena Bapa di surga melihat ke bawah. Hati-hati gunakan tubuhmu, Cilukba, amin. Nah, sekarang kita akan membacakan hukum Taurat kita, yaitu yang pertama ya Kak. Betul. Iya. Hukum Taurat yang pertama. Akulah Tuhan Allahmu, seru Tuhan kita. Tidak boleh ada Allah lain kecuali aku. Kalau bahasa Bataknya gimana ya Kak? Nah, kalau bahasa Bataknya, kau do Jahoba de Batam, Nina de Batanta, dan jadi marangku kau bainonmu de Batam. Maksudnya apa tuh Kak? Maksudnya kita harus lebih takut, lebih kasih, dan lebih yakin dan percaya terhadap Allah daripada terhadap segala-galanya. Oke. Kita akan berdoa supaya kita dikuatkan untuk melakukan hukumnya. Ya Tuhan Allah, kuatkanlah kami untuk melakukan yang sesuai dengan hukum-Mu. Amin. Nah, adik-adik, sebentar lagi kita mau mengakui dosa kita ya. Iya. Tapi kakak mau tanya dulu nih, adik-adik ada yang nggak pernah melakukan dosa? Yang seminggu ini nggak melakukan dosa deh. Pasti nggak ada ya Kak? Iya, Kak. Kita semua pasti pernah melakukan dosa. Tapi tenang aja, Tuhan kita Tuhan pemaaf ya Kak. Iya. Kalau kita mau mengaku dosa kita dan berjanji untuk nggak mengulangi lagi, kita pasti sama Tuhan. Jadi sebelum kita mengaku dosa kita benar. Sambil bangkit berdiri adik-adik. Ajaib benar. Ajaib benar, anugerah pembaru hidupku. Ku hilang duka bercelah. Kita akan mengaku dosa kita berdoa. Ya Tuhan Allah, kuatkanlah kami dengan hukum. Kuatkanlah kami untuk melakukan sesuai dengan hukum. Amin. Selanjutnya ayat bulanan nih. Ayat bulanannya masih sama nggak sih Kak kayak minggu lalu? Ya sama dong, kan masih bulan Maret Kak. Betul, masih bulan Maret berarti masih sama. Kalau ayat bulanannya itu minggu lalu apa ya Kak? Dari Roma 3 ayat 24. Adik-adik udah ada hafal belum nih? Udah ya, karena minggu depan ayat bulannya itu masih sama kayak minggu ini. Jadi dihafalin ya.
Nah, Roma 3 ayat 24 itu bunyinya adalah, dan oleh kasih karunia telah dimerahkan dengan cuma-cuma karena penebusan dalam Kristus Yesus. Diulangi lagi ya Kak. Iya, diulangi lagi biar lebih ingat. Coba. Iya, Roma 3 ayat 24. Dan oleh kasih karunia telah dibenarkan dengan cuma karena penebusan dalam Kristus Yesus. Betul. Jangan lupa ya adik-adik dihafalkan ya. Oke. Nah, sebelum kita mengaku iman kepercayaan kita nyanyikan dulu Tuhan Yesus di Parmahan. Tuhan Yesus di Parmahan, aku hidup di Unado. Yesus di orang saihu onon Tuhan, saihu onon Tuhan, saihu onon Tuhan. Yesus di orang saihu onon Tuhan. Sekali lagi kita nyanyikan Tuhan Yesus di Parmahan. Tuhan Yesus di Parmahan, aku hidup di Unado. Yesus di orang aku, saihu onon Tuhan. Bangkit berdiri adik-adik. Saihu onon Tuhan, saihu onon Tuhan. Yesus di orang aku, saihu onon Tuhan. Mari adik-adik kita bangkit berdiri dan mengucapkan pengakuan iman rasuli kita. Aku Percaya kepada Allah Bapa, yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, yang turun dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dari sanalah akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Pengumuman kayak. Pengumuman. Nah, yang pertama, adik-adik, minggu depan kita masih ibadah lewat Zoom. Jangan lupa ya, jam 8.30. Tapi minggu depan ini ibadahnya gabungan ya, Kak? Iya. Jadi adik-adik yang dari kelas A, dari umur 0 sampai 6 SD, itu semuanya melalui Zoom jam 8.30. Dan yang kelas kecil yaitu kelas A sampai kelas 2 SD, minggu ini masih melalui YouTube, nanti jam 10 ya. Kak, selanjutnya itu ya, apa? Yang biasa kita Mencari telur ya, iya. mencari telur, mengias telur. Tapi sekarang kita nggak bisa nyari telur loh, Kak. Tapi tetap ada dong ibadah Paskahnya melalui Zoom. Tanggal 4 April 2021. Catat ya adik-adik, 4 April 2021. Nah, nanti ada games loh. Iya dong, ada games online-nya, Iya. ada hadiah juga. Iya. Jamnya itu jam berapa, Kak? Jam 8.30, Kak. Jam 8.30. Nah, maksudnya nih, untuk adik-adik yang berulang tahun. Selamat ulang tahun untuk adik-adik, supaya sehat selalu, tambah pinter, dan panjang umur, dekat juga sama Tuhan. Dan selamat ulang tahun buat adik Gabriela Borusi Mamora kelas 2,
Terus apa lagi Kak? Ada Timothy Partogi, Ayu Gabriela Sagala, dan Agena Sarina Situmora. Sama Selanjutnya untuk persembahan nih Kak. Kalau selanjutnya persembahannya kita masih menggunakan masih ada persembahan Kak. Iya nih, persembahannya dari transfer ya Kak? Iya, transfer lewat rekening. Bank Mandiri dan ke Sintua Week ya Kak. Ya, boleh kalau misalnya nggak bisa ditransfer melalui rekening, adik-adik bisa kasih ke Sintua Week masing-masing. Nah, adik-adik juga yang lagi sakit ya, mungkin ada yang lagi sakit. Nah, kalau adik-adik yang lagi sakit, semoga adik-adik bisa tambah sehat. Jangan lupa jaga kesehatan juga ya. Dan minum obat, Ya, penting. betul. Nah, jangan lupa juga adik-adik yang belum buka kameranya nih. Beli buka karena abis ini kita ada foto bersama. Yeay, foto bersama. Nanti fotonya pakai gaya-gaya apa gitu ya Kak? Iya, betul. Iya. Oke. Sebelum kita masuk ke firman nih, kita udah mau masuk firman Kak. Iya. Di puncak ibadah kita ya berarti ya. Iya. Sama siapa ya Kak yang bawa firmannya? Yang membawa firman itu Abang Pendeta Donald Situmora. Yeay. Tapi sebelum itu kita bernyanyi dulu baca kitab suci. Baca kitab suci, doa tiap hari, doa tiap hari, doa tiap hari. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh. Kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh, jadi haleluya. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau. Sekali lagi kita nyanyikan baca kitab suci. Baca kitab suci, doa tiap hari, doa tiap hari, doa tiap hari. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh. Kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh, jadi haleluya. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh. Ya, adik-adik sekolah minggu, sebelum kita mendengarkan khotbah, Amang Pendeta mau lihat dulu. Silakan kakak dimunculkan dulu adik-adiknya semua. Amang Pendeta mau lihat dulu siapa yang rapi duduknya. Nah, siapa yang rapi duduknya, Amang Pendeta mau lihat dulu. Ya, si Rudolf udah rapi dia. Siapa lagi? Ada yang jalan-jalan nggak ya? Kita lihat dulu. Ada yang masih ngomong-ngomong nggak ya? Kita lihat dulu. Ayo, dilihat dulu. Ini rapi nih. Siapa ini? Rame ya. Wulan Alex. Si Wulan, si Alex ya. Rapi, udah rapi duduknya. Siapa lagi? Ada si Samuel, Daulay. Siapa lagi? Si Matthew. Matthew apa namanya? Matthew Naro. Bagus sekali namanya. Oke, udah rapi semua. Dilipat tangannya, ditutup matanya, kita berdoa dulu. Semuanya dibuat dulu tangannya, dilipat. Ayo, jangan ada yang buat tangannya di meja kayak tidur gini berdoa ya. Ayo, dilipat dulu semua. Ayo, udah lipat tangan? Ya, ditutup matanya. Kita sama-sama berdoa. Allah Bapa di surga, kami akan mendengarkan firman-Mu. Biarlah kami fokus dan kami dapat melawan gangguan dari iblis. Karena kami ingin mendengarkan firman Tuhan. Supaya kami menjadi anak-anak terang. Di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa. Amin. Ya,
Selamat hari Minggu buat kita semua. Semua dikasih dulu jempol, tangannya di atas. Membalas selama hari Minggu. Bagus. Iya, semuanya semoga sehat-sehat. Dibuka dulu Alkitabnya. Mana Alkitabnya? Ayo, Alkitabnya. Dibuka Lukas, kitab Lukas. Perjanjian lama atau perjanjian baru? Perjanjian baru. Kitab Lukas pasal 22. Dibuka dulu. Kitab Lukas pasal 22. Ayat 56 sampai 62. Nanti bisa dibuka satu-satu. Satu orang bisa. Udah? Lukas pasal 22 ayat 56 sampai 62. Sudah? Si Samuel Daulay, udah dibuka Alkitabnya? Kita dengarkan dulu Samuel membacanya, ya. Ya. Silakan Samuel baca dulu, kuat dulu suaramu buat. Lukas 22 ayat 56. Bisa dibuka suaranya? Silakan. Samuel ya. Lukas 22 ayat 56 sampai 62. Samuel Daulay. Ya. Tertutup lagi dia. Oke, silakan. Buat dulu baca Samuel. Seorang hamba perempuan melihat dia duduk dekat api. Ia mengamatinya, lalu berkata, juga orang ini bersama-sama dengan dia. Tetapi Petrus menyangkal, katanya, bukan, aku tidak kenal dia. Tidak berapa lama kemudian seorang lain melihat dia lalu berkata, engkau seorang dari mereka. Tapi Petrus berkata, bukan, aku tidak. Dan kira-kira sejam kemudian seorang lain berkata dengan tegas, sungguh orang ini juga bisa sama dengan dia, sebab ia juga orang Galilea. Tetapi Petrus berkata, bukan, aku tidak tahu apa yang engkau katakan. Seketika itu juga, sementara ia berkata, berkokoklah ayam. Lalu berpalinglah Tuhan memandang Petrus. Maka peringatan Petrus bahwa Tuhan telah berkata kepadanya, sebelum ayam berkokok pada hari ini, engkau telah 3 kali menyangkal. Ya, ayat 62. Lalu ia pergi keluar dan menangis dengan sedihnya. Iya, terima kasih buat Samuel. Iya, siapa yang masih ingat? Siapa yang menyangkal Yesus 3 kali? Angkat tangannya dulu, kasih jempol kalau masih ingat. Masih ingat? Masih. Namanya adalah Simon Petrus, menyangkal Yesus. Karena Tuhan Yesus pernah mengatakan bahwa sebelum ayam berkokok, berapa kali? Berapa kali? 3 kali. Engkau akan menyangkal aku. Sekarang Pak Pendeta mau tanya dulu. Siapa yang bangga di sini jadi orang Kristen? Siapa yang bangga? Semuanya bangga? Bangga ya, harus bangga menjadi orang Kristen. Ada yang malu enggak jadi orang Kristen? Enggak ada kan? Makanya kita sekolah minggu karena kita bangga menjadi orang-orang Kristen. Abednego semangat mengatakan tadi, diangkatnya tangannya, bangga jadi orang Kristen. Makanya anak-anak sekolah minggu
Pengikut Kristus harus bangga menjadi Kristen. Harus bangga menjadi pengikut Yesus Kristus. Tapi dalam nats kita pada saat ini, Petrus malu mengakui bahwa dia murid Tuhan Yesus. Kenapa dia takut? Padahal selama ini dia terkenal menjadi murid yang pemberani. Selalu sering pergi bersama-sama dengan Yesus. Ya, berdialog pun dia yang sering berdialog sama Tuhan Yesus. Tetapi pada waktu Yesus ditangkap, dia malu mengakui bahwa dia murid Tuhan Yesus. Karena apa? Karena dia takut juga ditangkap. Jadi karena ketakutan, kalau dia juga ditangkap nanti sama seperti Tuhan Yesus, gurunya itu, makanya dia nggak berani mengatakan. Makanya sampai 3 kali dikatakan di sini. Pertama, ada orang yang melihatnya. Juga orang ini bersama-sama dengan dia. Kata orang di situ waktu itu. Lalu datang Petrus. Bukan, aku tidak kenal dia. Kata Petrus. Kemudian berjalan lagi dia. Ada lagi orang melihat dia. Engkau juga seorang dari mereka. Tetapi Petrus berkata lagi. Bukan, aku tidak, katanya. Kemudian ada lagi yang mengatakan, sungguh orang ini juga bersama-sama dengan dia, sebab ia juga orang Galilea. Baru Petrus lagi mengatakan, bukan, aku tidak tahu apa yang engkau katakan, katanya. Kan? Baru setelah 3 kali dia menyangkal Yesus, kemudian berkokoklah ayam. Kemudian Tuhan Yesus melihat si Petrus. Baru teringatlah si Petrus. Wah, Tuhan Yesus juga udah mengatakan ini dulu. Bahwa sebelum ayam berkokok, Petrus sudah menyangkal 3 kali. Melihat Yesus, dia jadi menangis dan sedih. Menyesal dia. Ya kan? Menyesal dia. Memang harus menyesal. Karena Tuhan Yesus sudah bersama-sama dengan dia. Tuhan Yesus sudah baik. Kok enggak diakui? Kan enggak enak kayak gitu. Siapa yang ada temannya udah kompak, tapi ditanya orang, aku enggak kenal tuh, katanya kan enggak enak kan? Enggak enak, enggak diakui kan? Enggak enak, enggak diakui. Siapa yang kompak-kompak di sini sama kawannya? Siapa yang punya teman banyak dan kompak-kompak? Harus begitu ya. Harus begitu, apalagi anak-anak Tuhan Yesus yang percaya sama Tuhan Yesus harus setia sama Tuhan Yesus. Nah, jadi Petrus berbohong karena takut. Jadi nggak boleh karena kita takut kita jadi berbohong. Siapa yang pernah takut? Takut dimarahi jadi berbohong dia, kan? Takut dimarahi jadi berbohong dia, jadi banyak alasan-alasan bohongnya, kan? Takut apa lagi? Banyak ketakutan membuat orang tidak jujur. Tapi anak sekolah minggu yang percaya sama Yesus, pengikut Tuhan Yesus, harus tetap berani berkata-kata yang benar. Harus benar, jangan suka bohong. Karena bohong itu dosa, kan? Bohong itu dosa. Bohong itu dosa. Baru bohong itu dosa. Anak Tuhan tak boleh bohong. Daniel Lionel tak boleh bohong. Itu dia kan. Samuel Tigor tak boleh bohong. Enggak boleh anak sekolah minggu bohong-bohong. Harus berani berkata yang benar. Itulah anak-anak sekolah minggu yang percaya kepada Tuhan Yesus. Enggak cukup bangga sama orang jadi orang Kristen. Tapi harus ditunjukkan. Anak Kristen, anak yang percaya sama Tuhan Yesus harus ditunjukkan. Itu dia tadi. Berani berkata yang benar, ya. Enggak boleh bohong. Jadi sama kawan-kawannya juga begitu. Jadi orang-orang yang jujur. Harus begitu kehadiran orang-orang
yang percaya sama Tuhan Yesus. Jadi harus menjadi teladan dia. Makanya nanti banyak orang-orang yang suka berteman dengan anak-anak sekolah minggu, ya kan? Anak-anaknya Tuhan. Jadi nanti kawan-kawannya nanti berkata, baik loh si siapa ini namanya? Oh, si Elena. Baik loh si Elena itu, ya orang Batak itu. Baru apa dia? Baru si Hombing. Oh, Kristen juga dia. Tapi baik kali loh kata kawan-kawannya kan. Jadi senang orang berteman dengan anak-anak sekolah minggu, ya orang-orang Kristen karena baik. Itu dia. Kemudian ada si Okta, kan? Ada si Okta, datang kawan-kawannya. Okta juga baik loh, sering membantu loh. Senang kali berteman sama dia. Dia kan, kayak gitu kan enak dia. Datang kawan-kawannya si Rudolf. Rudolf juga senang loh, saya berteman dengan Rudolf, kawan-kawannya kan ya. Iya, karena Rudolf rajin sekolah minggu. Kemudian dia mau berbagi sama kawan-kawannya. Nah, kayak gitulah orang-orang Kristen. Kalau berteman dengan orang lain, harus begitu. Itu tandanya orang Kristen. Selalu menunjukkan kasih, ya, selalu menunjukkan yang baik, sehingga Tuhan nanti senang melihat murid-muridnya, melihat anak-anaknya sekolah minggunya sekarang ternyata baik-baik sama orang. Jadi senang Tuhan Yesus. Jadi bersukacita Tuhan Yesus karena anak-anak sekolah minggu, murid-muridnya selalu berbuat yang baik. Ya, itu dia. Nah, tunjuk tangan dulu di sini siapa yang sering membantu kawannya. Ada? Iya kan? Nah, siapa sering berbagi sama kawannya? Misalnya ada makanannya, berbagi, nggak makan sendiri dia. Nggak ada di sini kan? Nggak mau bagi-bagi, takut dia habis makanannya, nggak mau dikasihnya. Nggak ada kan? Semuanya mau berbagi. Siapa yang ramah sama kawan-kawannya? Semuanya yang ramah ini. Iya. Siapa yang sering berdoa buat kawan-kawannya? Siapa yang pernah mendoakan kawan-kawannya? Harus didoakan juga kan? Itu dia. Siapa yang pernah mengingatkan kawannya waktu kawannya salah? Siapa? Harus diingatkan kan? Itu orang baik itu, mau mengingatkan kawannya. Ya, harus begitu kehadiran orang-orang yang percaya sama Tuhan Yesus. Oke. Ada Vincent. Vincent juga merapi dia mendengarkan firman Tuhan kan? Itu dia. Ya. Sekarang kita berdoa. Lipat tangannya, tutup matanya, kita berdoa. Allah Bapa di sorga, kami telah mendengarkan firman-Mu. Kiranya Engkau membimbing kami dengan Roh Kudus-Mu agar kami melakukan firman-Mu. Kami menjadi murid-murid-Mu yang setia kepadamu. Selalu memperlihatkan yang benar kepada orang-orang di sekitar kami. Selalu berbuat kasih dengan orang-orang di sekitar kami. Supaya kami menjadi anak-anak Tuhan yang melakukan kehendak-Mu. Berkati Tuhan Yesus semua anak-anak-Mu sekolah minggu. Berikan senantiasa kesehatan. Jauhkan segala penyakit. Bila ada adik-adik sekolah minggu yang dalam keadaan sakit, kami mohon belas kasihan Tuhan supaya menyembuhkan yang sakit, memberikan kesehatan. Bagi anak-anak-Mu sekolah minggu yang mendapatkan umur yang panjang, yang berulang tahun dalam satu minggu ini, kami bersukacita Tuhan buat mereka atas berkat-Mu, buat umur yang Kau berikan bagi anak-anak-Mu. Beri pula lah mereka kesehatan,
Beri pula lah mereka kepintaran. Biarlah anak-anak-Mu semakin bijaksana, semakin pintar, dan semakin baik hati di dalam kehidupannya sehari-hari. Berikan kesehatan, berikan sukacita. Dan buat semua keluarga, Tuhan berikan damai dan Tuhan berikan sukacita. Banyak hal yang kami mohon dari Tuhan, yang kami rindukan. Kiranya Tuhan memberikannya, supaya kami semua anak-anak-Mu bersama-sama bersukacita. Terimalah doa kami ini. Di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa. Amin. Ternyata khotbahnya keren banget ya Kak. Iya dong, keren banget. Kira-kira Kak Matius nih dari khotbah Abang Pendeta tadi, Ya kalau menurut aku tadi Amang Pendeta bilang tentang kebenaran Kak. kebenaran. Kita harus mengatakan kebenaran ya Kak. Iya Kak, Nggak boleh bohong. Iya. Ya. Sama jangan seperti Petrus tadi ya adik-adik yang menyangkal Tuhan Yesus. Padahal Tuhan Yesus sudah mengasihi Petrus dan semua orang. Jadi jangan seperti Petrus, kita harus mengatakan kebenaran. Iya, jangan berbohong ya adik-adik. Iya. Nah, Sama seperti lagu kita nih selanjutnya. Iya. Ku suka menuturkan. Ku suka menuturkan cerita mulia, cerita Tuhan Yesus dan cinta kasih-Nya. Ku suka menuturkan cerita yang benar, penawar hati rindu, menghibur sambil bangkit berdiri adik-adik. Ku suka menuturkan, ku suka memasyurkan cerita Tuhan Yesus dan tangan kasih. Sekali lagi kita nyanyikan, ku suka menuturkan. Ku suka menuturkan cerita mulia, cerita Tuhan Yesus dan cinta kasih-Nya. Ku suka menuturkan cerita yang benar, penawar hati rindu, pelipur terbesar. Ku suka menuturkan, ku suka memasyurkan cerita Tuhan Yesus dan cinta kasih-Nya. Adik-adik sekolah minggu, kita akan mengakhiri ibadah kita. Mari kita berdoa. Kita bersama-sama meminta dalam doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaanmu. Jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami dari yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Bapa, terima kasih.
hari Minggu adik-adik. Jangan live dulu ya. Jangan live dulu. Kita mau foto-foto ya. Iya, mau foto-foto, tunjukin gaya yang keren kalian. Ayo mana? Slide pertama. Nyalain dulu kameranya tapi Masih ada yang belum nih. kakak mau lihat muka kalian yang cantik-cantik sama yang ganteng-ganteng nih. Gitu. Slide Satu. 1. Oke. Slide kedua. Tahan. Senyumannya mana senyumannya? Tahan. Tahan dulu, tahan. Sabar dulu, Sabar dulu, sabar. Manekin challenge. 1, 2, 3. Slide Oke. Slide Slide kedua. kedua. Temannya nih. Alena. Slide ketiga. Banyak banget yang belum buka. Buka dulu. Ayo, Buka dulu Alia, nih. Siapa? si Jonathan mana? Jonathan, Gladys. Alfika, Sandy, Gladys. Adelina, Sinta, Ezek, Ezek. Gladys, Stephanie. Senyumannya mana? Mana senyumannya? 3. Wah, nggak apa-apa. Sudah? Udah ya. Oke, udah Oke, semua semua nih. udah semua ya nih ya. Selamat hari Oke, Minggu. Selamat hari Minggu. Sampai jumpa ke Dadah.